Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas materi full materi di kelas 11 semester 1, yaitu materinya tentang fluida dinamis. Nah, buat kalian yang belum nonton video fluida statis sebelumnya, ada di link di atas ini ya. Oke. Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, silakan bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, dan jika bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-komen. Baik, untuk itu kita langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, di sini ada fluida dinamis ya. Nah, pengertian fluida dinamis itu merupakan fluida yang bagian-bagiannya selalu mengalami perpindahan menurut tinjauan sebagai fungsi tempat dan waktu. Pada intinya, fluida dinamis ini adalah zat alir yang bergerak. Jadi mengalir dan bergerak ya. Ini fluida dinamis ini adalah fluida yang bergerak gitu. Kemudian ini ada ciri-cirinya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ada 4 poin di sini. Jadi ada fluida dianggap tidak kompresibel, kemudian fluida dianggap bergerak tanpa gesekan, kemudian aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikelnya melalui satu titik tertentu selalu tetap ya. Kemudian yang keempat adalah tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminir atau berlapis ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya di dalam fluida dinamis itu dikenal ada beberapa hukum atau asas ya. Pertama kita kenalan dulu dengan debit aliran. Nah, debit aliran itu adalah jumlah fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap detik, di mana rumusnya Q sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, bedakan ya, ini V-nya itu adalah V kecil. Nah, kalau yang ini V-nya V besar, volume. Kalau ini kecepatan, kalau ini volume ya. Jadi Q sama dengan A, V sama dengan V per T ya. Dimana Q itu adalah debit aliran, meter kubik per second satuannya. Kemudian luas A itu adalah luas penampang, meter persegi, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga istilah asas kontinuitas. Asas kontinuitas itu apa? Nah, fluida yang masuk dan keluar melalui ujung-ujung pipa dengan penampang berbeda, maka percepatan aliran fluida tersebut juga berbeda. Pernah nggak sih kalian mencoba praktek sendiri kalau misalkan kalian sedang memegang selang, di mana selangnya itu ada airnya yang mengalir, kemudian ujung selang itu kalian tekan, maka otomatis kan aliran yang ditekan itu akan semakin cepat ya. Tetapi walaupun yang keluar itu kecil, tetapi alirannya cepat. Beda dengan ketika tidak ditekan selangnya. Nah, artinya antara kecepatan yang sebelum ditekan itu ternyata memiliki kecepatan yang berbeda ketika setelah ditekan. Gitu maksud asas kontinuitas. Ini makanya coba lihat. Ini gambarnya ada, ini kan luas penampangnya besar, kemudian ini ditekan jadi luas penampangnya kecil. Gitu. Jadi kecepatannya juga berbeda antara di V1 dengan V2. Nah, ini persamaannya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Gitu. Ini keterangan-keterangannya ya. Oke, kita lanjutkan persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini menganut asas ini ya, hukum kekekalan energi ya. Di mana persamaannya adalah P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2. Ini keterangannya, di mana hukum Bernoulli ini berlaku ketika kecepatan aliran fluida berlaku ketika ada kecepatan aliran fluida, kemudian ketinggiannya dan tekanan berkaitan dengan usaha dan energi juga diperhatikan. Pada intinya, hukum Bernoulli ini memperhatikan ada kecepatan, kemudian ketinggian dan tekanan gitu.
Jadi ada 4 unsur ya, kecepatan, ketinggian, ada 3, kecepatan, ketinggian, sama tekanan, gitu. Selanjutnya, ini penerapannya ya, penerapan hukum-hukum fluida dinamis. Pertama ada venturimeter. Apa sih itu venturimeter? Venturimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju fluida cair dalam pipa tertutup maupun terbuka. Nah, terdapat 2 jenis venturimeter nih. Pertama ada venturimeter tanpa manometer, sedangkan yang kedua adalah venturimeter dengan manometer. Venturimeter tanpa manometer ini rumusnya ya, nah yang bawah yang ini. Kemudian venturimeter dengan manometer itu rumusnya yang ini ya, beda kan ya dengan yang ini. Tapi prinsipnya tekanannya itu sama ya, rumusnya sama kayak gini. Kemudian yang kedua ada tabung pitot. Nah, tabung pitot ini adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida berupa gas. Alat ini biasa digunakan di pesawat ya, agar pilot dapat mengetahui kelajuan aliran udara untuk mengatur daya angkat pesawat. Jadi pengen tahu nih kecepatan udara di luar berapa, jadi si pilot akan mudah mengangkat pesawatnya gitu ya. Tentunya dengan mesin ya, bukan pilotnya yang mengangkat pesawat, bukan. Nah, untuk menghitung kecepatannya tinggal gunakan akar dari 2 rho raksa atau massa jenis raksa dikali dengan gravitasinya dikali dengan ketinggian dibagi dengan rho udara atau massa jenis udara. Ada juga yang mengatakan bukan raksa ya. Itu tergantung, saya menggunakan ini dari rumus dari bukunya Bapak Mikrajudin ya. Kemudian selanjutnya adalah asas Torricelli. Nah, Torricelli ini biasa disebut dengan asas lubang bocor ya, pipa bocor. Oke, jika terdapat lubang kecil pada pipa tabung berisi air, maka air akan memancar dari lubang tersebut. Nah, fenomena tersebut dikatakan sebagai asas Torricelli. Pertama nih, ada kecepatan. Untuk mengukur kecepatan V sama dengan akar 2GH. Nah, H-nya yang ini nih. Ya, jadi perhatikan nih, ada H1, ada H2. Jadi H untuk yang dimasukkan adalah H yang di sini. H-nya diukur dari tinggi permukaan, tinggi lubang dari permukaan air. Berarti dari sini ke sini, ya. Kemudian ini untuk mengukur waktunya. Waktu yang keluar atau waktu yang dibutuhkan untuk air untuk mencapai tanah. Ini persamaannya. Nah, yang digunakan adalah H2 yang ini. Dari lubang sampai ke tanah, ya. Kemudian untuk mengukur jarak pancaran nih. Dari sini ke sini, jarak pancarannya. Jadi pas begitu air keluar kan suka memancar. Nah, jarak pancarannya itu berapa? Gunakan persamaan ini, ya. Oke, yang berikutnya ada gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat ini rumus untuk mengetahui berapa gaya angkat pesawatnya. Nah, ini ada logika nih. Untuk mengangkat pesawat kita membutuhkan tekanan di A, berarti yang di bawah nih. Nah, tekanan A ini ya. Yang di atas ya, yang di atas. Nah, ini ya, tekanan di atas itu harus lebih kecil dibanding dengan tekanan yang di bawah. Ya, logikanya gini. Kalau mau terbang gini berarti tekanan yang di bawah sini harus lebih besar supaya bisa terangkat. Sedangkan tekanan di atas harus lebih kecil. Karena kita mau terbang, kecuali kalau kita mau turun. Kalau turun berarti tekanan di atas harus lebih besar dibanding dengan tekanan di bawah, gitu ya. Ini rumusnya FA min FB sama dengan setengah rho A dikali dengan VB kuadrat dikurangi dengan VA kuadrat. Oke, rumus-rumus yang tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai dengan yang barusan itu akan saya bahas di soal tanya semesta ya. Jadi soal-soal itu akan dibahas khusus di sesi tanya semesta. Untuk kali ini saya hanya akan membahas tentang materinya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.